Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namaste saudara-saudara Indonesia yang tercinta. Sekali lagi bersama saya Johan. Hari ini ada yang program super lucu, tapi tetap tentang Taliban, yang beberapa peraturan dari pemerintah Taliban yang sekarang saya mau share, sampaikan sama saudara-saudara tercinta kalian. Semoga judul ini bisa dimanfaatkan, udah tahu tentang Taliban lebih banyak ya. Jangan lupa subscribe channel saya ya, dan like dan share biar saudara-saudara yang lain juga bisa akses video. Seperti sebelumnya yang saya ngobrol tentang Taliban yang 20 tahun yang lalu sama dengan sekarang. Oke, Taliban yang dulu tidak bolehin, salah satu yang larang itu musik. Tidak boleh musik, nyanyi, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagi malam tiada berlalu. Sekarang sudah tidak boleh di Afghanistan nyanyi. Buktinya saya mau membuktikan. Kok mungkin saudara-saudara Indonesia kok bisa musik tidak boleh? Mungkin di sini kurang berita tentang apa yang boleh di sana, apa yang tidak boleh. Jadi agak bingung, wajar sih. Kalau saya juga di posisi kalian pasti berpikir kayak gitu. Di sini saya mau membuktikan beberapa gambar yang saudara bisa lihat. Seperti ada di gambar yang terakhir itu 4 hari yang lalu Taliban masuk di Music National Institute di Kabul City. Di situ sebelumnya ada grup yang musik luar biasa bagus sekali, seperti saya displaykan di belakang layar, dan bisa saudara juga dikit-dikit nonton itu. Ini yang Music Institute National di Afghanistan, yang sebelumnya ada di selama 20 tahun yang pemerintah republik yang ada sebelum Taliban yang sekarang. Boleh, tapi sekarang kalian lihat semua alat-alat musik itu sudah dihancuri karena bilang musik itu haram, tidak boleh sama sekali. Sebenarnya Taliban juga di tahun 1996 juga sama persis. Di situ ada khusus yang lagu-lagu mereka khas, tidak ada musiknya, cuma ada lagu gitu aja. Tapi lagunya gimana, tapi pokoknya nggak ada musik sama sekali, tidak ada. Sekarang sudah dilakukan lagi, sudah tidak boleh musik. Yang super lucu itu ada bundaran dekat bandara Kabul. Di sini Bapak Ibu lihat satu gambar. Apa yang lihat aneh atau secara misal pikiran Taliban, pikiran itu apa, lihat apa, salah apa di gambar ini. Misal ini bundaran dekat airport bandara Kabul.
pasti di situ enggak, saudara nggak lihat aneh, ada yang sesuatu aneh. Tapi menurut Taliban ada yang aneh di gambar ini, di lokasi ini. Anehnya apa? Super lucu ya. Oke, saya mau displaykan gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua dari dekat. Tulisan I love Kabul. Di sini saudara-saudara lihat aneh di tulisan ini. Yang menurut Taliban itu ada anehnya di tulisan ini yang mereka tidak bolehin. Pasti saudara-saudara bingung, kok di tulisan ini I love Kabul tidak ada aneh. Tapi apa yang menurut Taliban itu aneh di gambar ini, di lokasi ini, di tulisan ini? Oke, saudara bisa lihat gambar yang ketiga. Taliban lakukan seperti itu. Jadi copot love-nya. Love, cinta, tulisan kayak gambar hati atau kayak gitu-gitu tidak boleh. Gambar-gambar cewek untuk iklan tidak boleh. Ini semua larang dari Taliban. Bilang haram, ini tidak boleh. Ini yang super lucu. Sekarang ini gambar yang selanjutnya, lihat itu dua foto itu atas bawah itu. Atasnya ini sebelum pemerintah Taliban sekarang, gambar yang bawahnya itu ada bendera Taliban juga putih kan, itu yang sekarang Taliban, love-nya dicopot, tidak boleh. Gimana menurut kalian, ini kelihatan wajar atau aneh? Menurut saya sih aneh banget, karena itu I love Kabul, itu love, cuman icon love, icon hati, icon cinta itu kok bisa bisa aneh buat mereka. Super lucu ya. Oke, kita lanjutin. Pertama, saya di sini tunjukin satu gambar. Orang ini namanya Abdul Ali Mazari. Dia pemimpin suku Hazara di Afghanistan di sebelum tahun 1996. Gambar yang kedua, lihat pas Taliban di tahun 1996 masuk ke Kabul, tangkap dia. Ini gambar, lihat dia sudah ditangkap sama Taliban. Dia menyerah ke Taliban. Taliban menyerah dia atau surrender dia. Pemimpin Hazara. Oke. Setelah bunuh dia, ya udah kita escape. Setelah pemerintah yang baru datang, yang Republik yang 20 tahun ada sebelum Taliban yang sekarang datang, orang-orang Hazara respect banget Abdul Ali Mazari, dan mereka Abdul Ali Mazari namanya pemimpin yang terbaik buat mereka. Mereka respect banget. Makanya jadi bikin patungnya di mana-mana, di daerah yang ada banyak orang Hazara, di bundaran, di mana-mana yang buat pokoknya di patungnya, seperti contoh di gambar, lihat ini patungnya, salah satu patungnya yang saya sudah cari di Google. Pas Taliban masuk hari yang ini di provinsi Bamyan, di situ 90% suku Hazara di Bamyan banyak. Jadi pas hari pertama, misal dari sekarang kalau kita hitung
2 minggu yang lalu pas Taliban masuk ke Bamiyan, yang pertama kali lakukan apa? Ini gambar yang kedua. Jadi patungnya dihancurin, kepalanya dipotongin, taruh di bawah yang icon yang dibuatin waktu itu. Ini gambar selanjutnya itu awal sebelum itu, patung yang sebelumnya, yang gambar yang sampingnya itu yang sudah dilakukan sama Taliban. Seperti itu semua pemimpin Tajik, Uzbek, atau suku-suku yang kecil-kecil yang lainnya sama dengan Hazara, semuanya kalau ada ikon-ikon dari pemimpin mereka, sampai pemimpin orang Tajik itu Ahmad Shah Mas'ud namanya. Ini gambarnya saya tunjukin. Pokoknya dibom belas sama Al-Qaeda kayaknya di Afghanistan. Dia yang pemimpin terhormat, terrespek di dalam banyaknya. Tapi ada yang orang Pashtun juga sebagian suka sama dia, dari Hazara juga, dari Uzbek juga. Tapi untuk kaum Tajik itu super respectful. Kemarin 5 hari yang lalu pas Taliban masuk ke Panjshir, provinsi Panjshir, kuburan Ahmad Shah Mas'ud itu ada di wilayah itu, di wilayah Panjshir. Karena aslinya Ahmad Shah Mas'ud juga dari Panjshir. Jadi makamnya, kuburnya ada di situ. Jadi orang warga situ jadi agak rapi, bikin rapi kuburannya. Pas Taliban masuk di situ, hancurin sampai kuburannya dihancurin lagi. Batu-batunya dipecahin. Jadi pokoknya dihancurin lah gitu. Walaupun itu yang pemimpin tercinta dalam kaum Tajik di Afghanistan, itu sudah dilakukan. Selanjutnya saya mau sampaikan yang satu gambar ini. Ini semua orang Taliban. Pas 3 hari yang lalu mereka announce, beritain kabinetnya. Jadi orang-orang, kenapa aku bilang dari video sebelumnya Taliban itu 90% nggak ada pelajaran sama sekali, nggak ada sekolah, nggak pergi ke sekolah sama sekali. Ini salah satu contohnya, yang pas mereka masuk di ruangan, sampai di situ ada mic untuk ke orang pemimpin atau yang orang yang pemerintah duduk ngomong ini. Tapi di gambar ini lihat, jadi semuanya kayak kambing. Kayak kambing jadi kumpul mau dengar apa. Oke, untuk hari ini saya pengen agak ketawa kalian, biar kita tenang bersama, bikin dikit-dikit bercanda juga. Jadi ini yang sekarang dilakukan sama pemerintah Taliban yang sekarang. Tetap saya berharap seperti mereka bisa mengerti hak-hak manusiawi semua warga di Afghanistan. Perang jadi habis, jadi mereka hidup bareng bersama sama saudara gitu. Ini yang harapan saya. Tapi kalau aku lihat peraturan tegas kayak gini, cewek tidak bisa ini, tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja, tidak bisa, pokoknya peraturan tegas untuk cewek-cewek dan
lain-lain. Pokoknya itu berat. Kalau pemerintah Taliban, apa yang pengalaman saya di Afghanistan itu nggak akan tahan lama. Pasti hancur lagi. Pasti mulai perang perang saudara lagi. Karena saudara di situ ada suku-suku banyak. Tidak bisa yang satu kaum, satu suku jadi memaksakan peraturan dia sendiri ke semua suku yang lain yang ada di situ. Itu yang bikin sulit kalau Taliban nggak ada perubahan, nggak ada yang pemerintah yang bisa nasional gitu. Tapi tetap saya berharap ini mereka jadi berubah, jadi lakukan apa yang benar. Sekarang 2021, bukan ini puluhan tahun kayak dulu nggak paham apa-apa dan lakukan semua terpaksa. Sekarang orang sudah belajar, sudah pintar, sudah tahu haknya sebagai manusia gimana hidupnya. Bisa ngomong, sosial media bisa jadi sebarkan apa yang dia mau, atau apa yang mereka salah, Taliban salah. Itu yang masih ada harapan. Mudah-mudahan dan ini yang perubahan yang positif. Wow, ini terima kasih untuk nonton sampai dan ada sama saya untuk hari ini, untuk video ini. Jangan lupa share, subscribe dulu, baru share, dan tombol yang bell itu apa namanya bahasa Indonesia belum tahu. Bell itu share dan support saya biar bisa semangat untuk video-video yang ke depan dan bikin video-video yang lebih tersemangat dan ada cerita-cerita yang baru dan kita manfaatin. Terima kasih ya, sehat selalu dan sehat selalu lagi.